Mat Opi. Oke, mungkin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati kepada narasumber pada malam hari ini yaitu sahabat Muhammad Rifki Rajemudin. Kemudian yang saya hormati kepada Ketua Rayon Ilkom PMII yaitu sahabat Olive. Kemudian yang saya banggakan kepada seluruh sahabat-sahabati yang mempersiapkan acara pada malam hari ini dan seluruh peserta pada malam hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di malam acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW karena berkat bimbingan beliau kita dapat terhindar dari zaman jahiliyah dan semoga kita mendapatkan hidayahnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara pada malam hari ini, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Alfian, biasa dipanggil Bagus. Saya mengambil jurusan informatika, asal saya dari Tulungagung. Seperti itu. Saya di sini menjabat sebagai moderator pada malam acara hari ini. Lalu untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai susunan acara pada malam hari ini. Yaitu yang pertama sambutan oleh ketua panitia, kemudian yang kedua sambutan oleh ketua rayon, kemudian yang ketiga penyampaian materi, yang keempat diskusi atau sharing-sharing, lalu diakhiri dengan penutup doa serta foto bersama. Oke, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu sambutan oleh ketua panitia. Kepada sahabati Aurelia, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat sahabati Aurelia selaku ketua rayon PMII dan yang saya hormati kepada pemateri sahabat Muhammad Rifki Rajemudin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara bincang ilmu komputer pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini, yaitu sahabat Rifki, yang mana beliau ini merupakan alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang saat ini bekerja sebagai SAPPI dan ABAP Developer PT IO System Indonesia. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir dalam acara Bincang Ilmu Komputer, dan saya harap setelah mengikuti acara pada malam hari ini, seluruh peserta bisa menambah wawasan baru, dan mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung disampaikan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berpartisipasi, dan terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Aurelia atas penyampaian pembukaannya. Kemudian kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Rayon. Untuk sahabat Olive, saya persilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih sahabat moderator, ya sahabat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada panitia Bincang Ilmu Komputer yang sudah memberikan saya waktu untuk memberikan sambutan sedikit. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat sahabat Rifki selaku pemateri malam hari ini, itu alumni dari dari Fakultas Ilkom. Dan yang saya hormati juga sahabat Aurel selaku ketua panitia dan rekan-rekan panitia lainnya. Dan yang saya hormati juga peserta bincang-bincang ilmu komputer yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Olivia Diantika, bisa dipanggil Olive. Fakultas Prodi Ilmu Komputer Sistem Informasi angkatan 2018. Asal saya dari Maluku. Mungkin nanti yang mau main-main ke sana juga bisa, buat adik-adiknya yang baru kenal. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir juga untuk adik-adik peserta pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu Bincang Ilmu Komputer, yang semoga bisa memberikan ilmu baru, ilmu yang manfaat untuk kita dan tentunya untuk adik-adik peserta yang hadir pada malam hari ini. Ya, tentunya bisa menambah wawasan yang seperti yang dibicarakan oleh tadi sahabat Aurel, untuk adik-adik, ya apalagi di angkatan 2020 ini. Angkatan, kalau biasanya dibilang angkatan pandemi, ya angkatan corona. Nah, ini kan pastinya terbatas sama informasi-informasi pada fakultas maupun jurusan masing-masing, yang mungkin bisa menambah itu dari nanti pertanyaan-pertanyaan yang mau dilontarkan kepada pemateri kita. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau terdapat kekeliruan atau salah-salah kata. Semoga adik-adik hebat, enjoy, dan lebih semangat lagi dalam perkuliahan nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Olive atas penyampaian pembukaannya. Sebelum kita memasuki ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi, saya ingatkan lagi kepada seluruh peserta untuk bisa menggunakan background link yang telah diberikan oleh panitia, dan jangan lupa untuk on cam biar kita lebih mudah berdiskusi. Namun jika mungkin tidak bisa menggunakan background, tidak apa-apa. Kalau bisa tetap on cam seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin di acara Bincang Ilmu Komputer ini
teman-teman semua peserta akan mendapatkan ilmu mengenai ilmu di bidang komputer, lalu bagaimana cara kita belajar yang lebih tepat, lalu mungkin nanti bisa dijelaskan juga mengenai prospek kerja di bidang ilmu komputer, seperti itu. Oleh karena itu, kami di sini turut mengundang sahabat Rifki Rajudin. Assalamualaikum sahabat Rifki, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf ya, ini pakai mic yang dari handphone ya untuk Siap kita Mas. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kurikulum vitae dari sahabat Rifki. Oke, terima kasih panitia. Berikut merupakan kurikulum vitae dari sahabat Rifki. Beliau untuk education-nya, riwayat pendidikan beliau sekolah di Membel Jember pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Kemudian beliau kuliah di Universitas Jember pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Kemudian untuk riwayat pengalamannya, yang pertama, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menjabat sebagai Sistem Application and Processing Developer dan Advanced Business Application Program Developer. Seperti itu ya Mas ya? Betul ya Mas? ya. Oke. Untuk selanjutnya, beliau untuk saat ini bekerja di PT Aero System Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai sama yaitu System Application and Processing Developer dan Advanced Business Application Program Developer. Kemudian untuk skill dari beliau sudah tidak diragukan lagi, seperti yang sudah ditampilkan di layar, dapat skill mengenai SQL, PHP, kemudian skill yang berkaitan dengan pekerjaan yang diambil oleh beliau. Oke, untuk menuju ke acara selanjutnya, saya persilahkan kepada sahabat Rifki untuk penyampaian materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada sahabat-sahabat semuanya, yang terkhusus untuk Ketua Rayon Family Ilmu Komputer, sahabat di Olive, dan Ketua Panitia beserta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini sehingga bisa terlaksana pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat semua peserta bincang ilmu komputer pada malam hari ini. Di sini saya sebagai diminta tolong oleh panitia untuk berbincang tentang ilmu komputer, yang mana nanti pada sesi akhir saya buka pada seluruh peserta sahabat-sahabat terkhusus untuk mahasiswa baru ya di ilmu komputer. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan melalui moderator nanti, supaya tujuannya apa sahabat-sahabat di sini dalam melangkah di Fakultas Ilmu Komputer ini, sehingga lebih paham dan mengerti dulu lah paling tidak, paling tidak selangkah lebih dari teman-teman yang lain yang masih belum bisa mengikuti acara ini gitu ya. Oke, dalam malam hari ini bincang-bincang ilmu komputer yang diadakan oleh Kamera Ilmu Komputer, mungkin bisa di-next Mas. Saya awali untuk harapannya dari bincang-bincang malam hari ini. Tujuannya apa? Di sini saya rangkum jadi 3. Yang pertama yaitu harapannya sahabat-sahabat semua mengetahui tentang sejarah dan gambaran umum tentang Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua yaitu sahabat-sahabat yang mengikuti acara ini mengetahui tentang organisasi dan kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Yang ketiga yaitu bagaimana sih cara sahabat-sahabat di sini bisa survive kuliah di ilmu komputer sampai lulus dan kerja gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, di sini ada urutan ya sejarah berdirinya Fakultas Ilmu Komputer, yang mana ilmu komputer itu sendiri ada pada mulanya itu berdiri sebuah program studi sistem informasi, yang mana waktu itu berdiri secara fakultas. Jadi satu program studi yang mana secara fakultas yang ada di Universitas Jember, yang berdiri pada tahun 2009 pada bulan Februari. Waktu itu
masih dijabat oleh Profesor Slamin, namanya Dekan Program Studi Sistem Informasi pada awal perintisannya ya. Kemudian setelah berjalan seiringnya waktu, pada tahun 2015 Fakultas Ilmu Komputer berinisiatif menambah program studi yang baru. Pada tahun 2015 disetujui oleh Menristek-Dikti, tepatnya yaitu 19 Oktober 2015, sehingga berdirinya Fakultas Teknologi Informasi. Jadi waktu itu pada tahun 2015 akhirnya disahkan pada bulan Oktober, sehingga bisa merekrut mahasiswa baru pada tahun ajaran 2016-2017 sampai tahun sekarang ini ya. Kemudian pada tahun 2017-nya kembali program studi sistem informasi pada waktu itu berinisiatif untuk membuat satu program studi lagi, yang mana sebagai tujuan program studi sistem informasi agar supaya bisa menjadi fakultas waktu itu. Nah, akhirnya pada 10 Juli 2017 diresmikanlah program studi informatika yang ketiga. Jadi pada tahun 2017 program studi informasi mengajukan untuk peresmian Fakultas Ilmu Komputer, sehingga pada 28 Desember 2017 kita sebagai mahasiswa program studi informasi waktu itu resmi menjadi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya istilahnya kita dalam struktur perkuliahan ketika dinaungi oleh universitas, jadi di situ sudah lengkap gitu. Yang pertamanya itu berdiri program studi sendiri, dan yang waktu itu pasti menjadi bahan perbincangan semua mahasiswa ke Universitas Jember gitu ya. Kenapa program studi sistem informasi kok berdiri sendiri, padahal tidak ada fakultas gitu. Nah, akhirnya setelah diupayakan oleh pihak dekanat, terbentuklah Fakultas Ilmu Komputer itu pada tahun 2017. Sehingga kita semua alhamdulillah insya Allah bisa merasakan naungan universitas di Universitas Jember ini, naungan Fakultas Ilmu Komputer. Terus untuk selanjutnya yaitu akreditasi. Membahas akreditasi, Universitas Jember sendiri pada tahun sekarang ini memiliki akreditasi A. Adapun untuk program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, yaitu ada 3: Sistem Informasi, Teknik Informasi, dan Informatika. Sistem Informasi sendiri pada strata 1 mempunyai akreditasi B pada tahun ini ya, sampai tahun ini. Untuk Teknik Informatika akreditasi B, dan Informatika masih akreditasi C. Untuk akreditasi ini sebagai standar nantinya ketika kita mau bekerja juga menjadi acuan. Kenapa jadi acuan? Soalnya di zaman yang sudah modern dan sudah banyak kompetitor di luar sana, pasti perusahaan itu mempertimbangkan untuk akreditasi program studi dan universitas lulusan kita gitu ya. Jadi bersyukur pada semua sahabat-sahabat di sini yang bisa masuk di sistem informasi, teknik informasi, dan ya semoga insya Allah teknik informatika sebentar lagi menyusul, paling tidak sudah bisa di grade akreditasi B ya. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya yaitu di Universitas Jember Fakultas Ilmu Komputer terdapat organisasi intra, dan ada juga yang organisasi ekstra gitu ya. Nah, di sini saya akan mengulas untuk organisasi intra yang ada di Fakultas Ilmu Komputer itu ada apa aja sih gitu. Ketika kita lolos nanti ke depannya akan ditemukan dengan kegiatan-kegiatan apa aja gitu. Nah, yang pertama itu ada BEM Fakultas Ilmu Komputer sebagai banalnya organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Terus di bawahnya itu ada Himpunan Mahasiswa dan UKM. Himpunan mahasiswa ini yang
mana nantinya akan menampung aspirasi dari mahasiswa yang ada di program studi, baik itu program studi sistem informasi, teknik informasi, dan informatika. Itu ada himpunan mahasiswa sendiri. Untuk yang sistem informasi seperti himasi, tingkatannya seperti itu ya, dan himatis untuk yang TI. Nah, adapun selain organisasi tersebut yang ada di bawah BEM, yaitu seperti UKM. UKM sendiri itu unit kegiatan mahasiswa yang mana sangat kompleks ya di ilmu komputer itu. Saya rasa selama kuliah itu termasuk UKM yang sudah termasuk kompleks ya, meskipun dalam tanda kutip universitas fakultas kita masih baru ya. Jadi terdapat unit kayak UKM kesenian, UKM etika alam, UKM jurnalistik, UKM Linux and open source. Jadi yang suka ngoprak-ngoprak Linux, di situ juga ada UKM-nya, ada UKM olahraga dan UKM kerohanian. Nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKM ini akan bersinergi semuanya tentunya dengan himpunan mahasiswa yang ada dan BEM yang ada di fakultas. Semua kegiatannya itu setiap tahunnya sangat banyak kalau saya rasa. Selama saya kuliah di ilmu komputer itu baik dari himpunan seperti mengadakan kegiatan-kegiatan dari UKM gitu kan. Nah, jadi tujuannya apa dari sahabat-sahabat di sini nanti ketika sudah mulai aktif, apalagi sudah ini ya, sudah tidak online, bakalan menjadi jalan masing-masing. Mana UKM yang kalian rasa dapat mengembangkan potensi kalian gitu kan, dan sesuai dengan passion kalian. Seperti itu. Selain organisasi yang ada di internal kampus, juga terdapat organisasi yang ada di luar kampus lainnya di eksternal kampus ya, seperti PMI yang mengadakan kegiatan semacam ini gitu kan. Tentunya banyak lah kegiatan-kegiatan yang mana nanti sekiranya dapat menunjang kader-kader atau anggotanya sehingga lebih aktif dan lebih mendapatkan ilmu yang lebih dibanding teman-teman yang lainnya gitu ya. Terus bagaimana sih perkuliahannya di sistem informasi gitu ya? Banyak pertanyaan muncul ketika kita sudah dinyatakan lolos di suatu program studi, khususnya program studi informasi, teknik informasi dan informatika. Dalam lingkup ilmu komputer, tentunya kita pasti meraba-raba. Jangankan dari sahabat-sahabat, dari saya sendiri waktu itu ketika lolos, waduh, apakah kita akan main komputer terus gitu kan? Pasti yang ada di mindset kita seperti itu. Akan tetapi kenyataannya tidak. Ketika kita sudah terjun langsung, di situ banyak mata kuliah yang tidak monoton harus coding, harus main komputer gitu ya. Tidak, banyak adalah mata kuliah yang mana itu penunjang skill kita seperti manajemen, seperti apa ya istilahnya pendukung-pendukung lainnya yang mana akan membantu kita lah, yang mana istilahnya memikirkan bahasa pemrograman ataupun mata kuliah yang berbasis IT. Di situ pasti akan menemukan mata kuliah yang lainnya yang sehingga membuat sahabat-sahabat di sini merasa nyaman di fakultas ilmu komputer ini. Yang pertama itu perkuliahannya itu dilakukan dengan sistem SKS. Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat di sini sudah paham lah dari sistem SKS itu ya. Yang mana sistem SKS itu jadi SKS itu adalah ukuran beban kuliah dalam suatu mata kuliah. Istilahnya setiap mata kuliah yang akan kita laksanakan setiap satu semesternya itu memiliki beban kuliah ini, ukuran beban mata kuliah yang berbeda-beda. Ada yang 3 SKS, ada yang misalkan ada 1 SKS.
ada yang malah sampai lebih, ada sampai 6 gitu ya. Seperti skripsi itu 6 SKS gitu ya. Jadi banyak nanti sahabat-sahabat ketika mulai masuk perkuliahan bakal dijelasin sama pendamping-pendamping ataupun dari pihak badan mahasiswa ataupun himpunan mahasiswa akan mendampingi untuk pertama kalinya, sehingga teman-teman di sini bisa melakukan proses pengambilan mata kuliah sesuai SKS yang awal ditentukan. Nah, kemudian setelah sahabat-sahabat di sini bisa menentukan untuk semester awal, oke lah kita dibantu gitu ya. Untuk selanjutnya kita yang menentukan SKS yang kita ambil. Parameternya dari apa? Parameternya dari kita semester pertama itu mendapatkan IPK berapa gitu. Ketika IPK kita memenuhi standar istilahnya, katakanlah di atas 3,0, mungkin kita masih bisa mengambil SKS penuh semester keduanya. Jadi semester kedua itu ditentukan oleh semester sebelumnya. Begitupun selanjutnya. Jadi semakin target kita semakin tercapai, maka semakin cepat dan semakin banyak SKS yang kita kejar. Makanya ada istilah kenapa kita bisa lulus 3,5 tahun gitu ya. Nah, di sisi lain, selain kita memaksimalkan SKS secara maksimal setiap semesternya, didukung juga dengan pengerjaan skripsi yang sangat cepat, bahkan bisa istilahnya kita bisa lulus di Fakultas Komputer sampai 3,5 tahun gitu ya. Terus yang kedua, mahasiswa itu dituntut aktif di dunia perkuliahan. Tentunya sangat beda sama dunia SMA ya, yang mana SMA masih banyak dijelasi, dipaparin sedemikian detail oleh guru, tapi untuk di perkuliahan sangat jauh, yang mana dosen itu hanya memaparkan poin-poinnya saja, yang terus dari kita sendiri harus yang explore gitu. Explore maksud dan poin itu nanti larinya kemana, terus relasinya gimana, itu harus kita yang jawab. Jadi bedanya gitu. Makanya setiap mahasiswa yang baru ditekankan harus pintar-pintar ya, harus pintar-pintar dan bisa seaktif mungkin dalam dunia perkuliahan. Soalnya kenapa? Untuk di kampus sendiri itu sistemnya banyak yang dosen sekarang itu menerapkan sistem poin. Jadi ketika kita semakin aktif, semakin banyak tanya ataupun banyak passion gitu, maka kita mendapatkan poin lebih di sana. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada dosen yang tidak seperti itu ya. Ada dosen yang menekankan pada nilai IPS-nya, nilai UAS-nya, itu memang ada. Tapi itu pun tidak banyak ya. Sebagian besar pasti dari proses perkuliahan kalian. Jadi kuliah kalian aktif atau bagaimana, tugasnya kumpulin terus atau bagaimana, terus banyak tidak hadirnya atau hadir terus gitu kan. Jadi itu sebagai tolak ukur dosen-dosen sekarang untuk menilai suatu mahasiswanya itu selama satu semester itu mendapat grade apa gitu. Bisa A, B atau C seperti itu. Terus yang ketiga, pentingnya memahami pemrograman sejak awal. Ini poin yang ketiga ini saya tekankan kepada sahabat-sahabat khususnya mahasiswa yang baru mau survive, yang baru masuk, mahasiswa baru. Nanti pasti dari program studi sistem informasi, program teknik informasi ataupun informatika, itu semuanya pasti dibekali basic pemrograman sejak awal. Soalnya kenapa? Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ini, setahu saya waktu itu ketika dosen mendirikan istilahnya pendidikan Fakultas Ilmu Komputer itu memang apa ya istilahnya dari omongan dosen itu ingin menjadi pembeda. Universitas Jember ini memiliki Fakultas Ilmu Komputer yang beda dengan fakultas yang lain. Bedanya apa? Bedanya setiap prodi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ini nanti mempunyai skill pemrograman, paling tidak basic pemrograman itu paham. Soalnya kenapa? Dalam dunia kerja pasti yang dicari itu
seperti itu. Meskipun kalian nanti lulusannya TI, lulusannya SI ataupun informatika, itu tetap nanti akan bersinggungan di sana soalnya. Misalkan nih kita lulusan sistem informasi, oke lah kita kerja tidak menjadi seorang programmer, menjadi bisnis analis suatu perusahaan gitu. Nah, tentunya dalam proses menganalisa bisnis proses yang ada, pasti kita tidak luput dari harus mempelajari algoritma atau alur dari program itu gitu. Yang mana kita harus kembali lagi membaca coding dasar pemrogramannya itu harus punya. Jadi ketika kita sudah masuk di fakultas ilmu komputer, mau tidak mau sahabat-sahabat di sini harus menguatkan mindset kalian bahwasannya ketika kalian masuk itu jangan sampai dihindari gitu. Ada mahasiswa yang masuk ilmu komputer itu malah berpikiran, waduh pasti ngoding pasti sulit gitu. Soalnya bahasa pemrograman tahu sendiri sensitif gitu. Ketika kita kurang salah satu komponen pasti tidak berjalan. Nah, itu yang salah. Jadi ketika kalian baru masuk ke fakultas ilmu komputer, berikan mindset pada pemikiran kalian itu paling tidak oke lah saya sudah berpegang di sini, mungkin diri saya di sini. Jadi dari sana kalian nantinya pasti bisa mengejar apa sih gitu yang harus saya tanamkan, harus saya pegang pondasinya gitu. Ya pondasinya satu itu, kita harus paham nanti ketika pada semester awal diajarkan bahasa pemrograman, itu kuncinya di situ. Kalian pahami lebih awal itu, pahami logik dari dasar pemrograman di situ. Soalnya kenapa? Kalau kalian sudah melangkah lebih jauh ke semester 2, 3 dan seterusnya, ketika kalian semester 1 dan 2 itu dasar pemrograman yang kalian tinggal gitu. Dalam artian kalau kalian tidak tahu, kalian sudah meninggalkan ya udah wis ada teman yang bisa. Nah itu nanti kalian impact-nya akan ada pada semester selanjutnya dan seterusnya sampai terakhir. Nanti puncaknya itu pasti di semester 5, 6 dan masuk skripsi. Kalian akan berhubungan dan akhirnya akan terbengkalai. Seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana sih kita agar bisa survive di fakultas ilmu komputer gitu ya? Tentunya dari beberapa bagaimana cara metode kita perkuliahan di Universitas Jember khususnya fakultas ilmu komputer tadi sudah ada 3 poin yang saya jabarkan. Itu 3 poin utama sih yang saya jabarkan, dan banyak poin-poin yang bisa kalian improve dan kalian penuhi selama perkuliahan ya. Tentunya dari 3 case permasalahan atau tantangan yang ada pada perkuliahan tadi, di sini saya sudah merangkum bagaimana sih agar kita teman-teman di sini khususnya mahasiswa yang baru bisa survive sampai lulus dan kerja gitu ya. Yang pertama yaitu tadi perkuat fondasinya, pengetahuan pemrograman. Nanti dari situ kalian akan ditemukanlah sama basic pemrograman, entah itu web ataupun apalagi yang sekarang sudah kami update. Yang jelas setiap tahunnya itu pasti meningkat ya. Kalau tahun kemarin saya itu belajar Java, mungkin tahun angkatannya Olive dan kawan-kawan sudah PHP-an mungkin ya. Terus yang bisa jadi mahasiswa baru yang tahun 2021 ini nanti sudah beda gitu, bukan PHP tapi mobile. Nah itu tantangannya semakin meningkat katanya. Kuncinya yaitu di situ harus perkuat fondasinya. Kalau kalian sudah logik awalnya sudah tidak mau menggali dan mau memahami, yaitu seperti kata tadi pasti kalian akan terbengkalai selanjutnya. Yang kedua yaitu aktif di perkuliahan dan organisasi. Aktif di perkuliahan ini sebagai kalian untuk menunjang keperluan akademik kalian, keperluan tentang bekal dan ilmu kalian selama kuliah di ilmu komputer. Yang kedua yaitu kita dapatkan ilmu itu dari organisasi.
Contohnya dari organisasi apa? Dari organisasi ya Infra, ya Astra, banyak. Semuanya organisasi itu pasti mengasah diri kalian menjadi lebih baik. Karena semakin banyak kita diasah, semakin nantinya kita akan semakin tajam gitu ya. Dari organisasi itu penunjang yang banyak itu dari hard skill kita. Kalau soft skill oke lah kita dapatkan dari perkuliahan bisa gitu ya. Sebagai hard skill untuk penunjang itu kita butuhkan dari organisasi. Karena apa? Karena banyak teman-teman itu yang mempunyai kendala ketika kita sudah lulus, kita kadang kurangnya komunikasi, kurangnya negosiasi dengan orang gitu kan. Jangan kan kita mau mempromosikan diri gitu kan, mau bertemu orang pun kadang kita ini kan sebagai anak IT terkenalnya sebagai introvert gitu. Makanya itu kita selama kuliah itu dituntut untuk aktif di kuliah, tujuannya itu meningkatkan soft skill kita dan hard skill kita didapat dari organisasi yang ada. Yang selanjutnya yaitu step ketiganya persiapkan skripsi sejak dini. Poin ketiga ini, ketika kalian sahabat-sahabat di sini sudah memegang fondasinya tadi dan bekal selama perkuliahan dan organisasi bekal untuk soft skill dan hard skill, yang ketiga yaitu untuk persiapan skripsi sejak dini. Sejak dininya ini kita bisa start kapan sih? Kalau di ilmu komputer kita bisa start itu kalau saya analisis waktu itu kita baru bisa start mulai semester 5 dan 6. Baru kita bisa menentukan topik yang kita ambil gitu. Jadi selagi semester awal kalian nggak usah mikirin dulu, nggak usah mikirin skripsinya gimana, buat apa gitu kan. Kalian jalani, perkuat fondasi basic pemrograman tadi, baru nanti ketika semester 4 dan 3, karena selama itu kalian sudah menyelesaikan kan semester 1 sampai 4 itu banyak mata kuliah yang bisa dijadikan topik untuk pemrograman untuk topik skripsi kalian. Jadi pas semester 5-6 itu kalian sudah tentukan arah mana yang kalian ambil. Setelah itu baru deh di semester 7 baru kalian bisa submit proposal skripsi sehingga bisa insya Allah bisa lulus tepat waktu dan segera masuk kerja seperti itu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan. Untuk moderator mungkin dibuka untuk sharing diskusinya ya. Oke, terima kasih kepada sahabat Rizky atas penyampaian materinya. Kemudian kita langsung saja ya menuju ke sesi selanjutnya yaitu diskusi, di mana di sesi diskusi ini untuk sistematikanya terdapat dua cara. Yang pertama bisa langsung on mic, bisa langsung ingin bertanya, dan yang kedua bisa melalui chat di chat gimmick seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti itu ada beberapa sesi. Dan setiap sesi itu nanti ada 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian nanti langsung dijawab oleh narasumber malam hari ini seperti itu. Oke, langsung ke sesi pertama. Langsung saja yang ingin bertanya, monggo saya persilahkan. Bisa lewat chat, bisa lewat on mic secara langsung. Terutama yang mahasiswa baru nih, mungkin yang masih bingung ataupun masih mempunyai unek-unek di mana sih perkuliahan gitu, monggo silakan. Oke, langsung monggo mungkin mahasiswa baru bisa menanyakan terkait dengan ilmu perkuliahan yang masih bingung dari saat ini, mungkin bisa ditanyakan juga mumpung ada narasumbernya, mumpung ada yang lebih tahu. Langsung saja monggo. Bisa lewat chat ataupun bisa langsung on mic seperti itu.
Oke, di sini ada pertanyaan dari Yusuf Immanuel. Mungkin saya bacakan. Selamat malam Kak, kenalkan nama saya Yusuf. Mau tanya Kak, prospek kerjanya kurang lebih. Prospek kerjanya di Ilkom itu kurang lebih seperti apa ya? Terima kasih. Oke, langsung mungkin sahabat Rifki langsung bisa menjawab. Oke, sambil menunggu kalau ada pertanyaan yang lain ya, silahkan. Yang nggak mau voice langsung di chat, nggak apa-apa. Jadi untuk prospek kerja di dunia IT tentunya kita bersyukur ya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kuliah di IT, karena peluang kerja di dunia IT itu masih sangat besar. Yang membuat sekarang itu mindset itu istilahnya pupus atau tidak sesuai yang kita pikirkan gitu, aslinya dari kita gitu. Karena apa? Karena kalau kita ngomong prospek kerja dunia itu sangat luas gitu. Tergantung kita memilih passion kita itu nanti kemana. Makanya itu ketika saya bilang tadi di semester pertengahan itu kalian tentukan. Misalkan nih, contoh kalian kuliahnya itu mengambil aku jago di pemrograman. Oke lah, saya sebagai programmer bisa, aman lah ya. Terus aku tidak bisa ngoding Pak, tapi tetap ya, meskipun tidak bisa ngoding, basic tetap harus kalian pahami. Aku tidak bisa ngoding nih, tapi saya gimana? Apakah nanti masih prospek di dunia kerja IT atau enggak? Masih banyak gitu ya. Kalau kalian hanya mindset IT itu sebagai programmer, sangat kecil ya. Ketika saya sendiri baru terbuka, istilahnya ya, terbuka itu ketika baru pertama kali masuk dunia kerja IT, di mana di situ banyak sekali bagian. Entah itu database engineer, kalian ngolah data di database, entah bagian bisnis proses yang tidak ngoding hanya buat flow program atau flow proses ya suatu perusahaan, itu pasti harus dibuat oleh sistem analis. Nah, makanya itu jadi sangat banyak lah posisi yang bisa kalian tempati, yang mana nantinya tidak perlu menutup istilahnya menutup harapan kalian ketika lulusan IT nanti, wah aku tidak bisa ngoding, tidak bisa kerja dalam lulusan IT gitu. Jadi tetap kalian harus bangga dan banyak istilahnya posisi-posisi yang tidak menuntut kalian harus jago istilahnya, caranya jago ngoding, tidak, melainkan banyak lagi opsi-opsi lainnya yang dimana prospek sih menurut saya, dari segi salary, dari segi pekerjaannya ya, istilahnya paling tidak kita gak soro-soro lah kasaran, kalau kata orang Jawa itu paling gak usah soro-soro mengencong gitu sih. Beritu sahabat bagus. Oke, terima kasih sahabat Rifki. Bagaimana dari Yusuf Immanuel? Mungkin apakah ada tanggapan atau yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan kedua dari Yoga Musikus. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Yoga. Saya ingin bertanya, jika dalam belajar tentang pemrograman, lebih baik belajar algoritma dulu, baru bahasa, atau sebaliknya? Terima kasih banyak. Mungkin langsung saja bisa disampaikan jawabannya ke sahabat Rifki. Monggo. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari sahabat Yoga ya. Mana sih yang lebih baik gitu ya? Belajar algoritma dulu baru bahasa atau sebaliknya gitu. Dalam kuliah di Fakultas Ilmu Komputer nanti kalian pasti diajarkan dulu
untuk mempelajari algoritma. Algoritma ini yang seperti apa sih gitu ya? Algoritma ini seperti basic ketika kalian menemukan case gitu. Ketika nanti kalian menemukan case seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Istilahnya algoritma seperti itu yang pasti ditekankan saat perkuliahan. Baru nanti setelah itu kita diajarkan bahasa pemrograman seperti Java gitu ya. Jadi core-nya kita itu adalah ilmu algoritma yang kita punya, bekal algoritma yang kita punya, kita terapin di dalam bahasa pemrograman gitu. Jadi berkesinambungan sih. Tapi misalkan nih kita mau belajar, oke lah, saya mau belajar bahasa pemrograman, bisa aja gitu. Nah, mungkin nanti ketika kalian sudah membuat suatu bahasa pemrograman dan latihan buat suatu program, nah kalian nanti menemukan case permasalahan ini, oh gimana ya? Nah, nanti sembari berjalannya waktu kalian memahami logik algoritma dan mengasah kemampuan kalian dalam berpikirnya dunia algoritma itu sendiri, maka di situ kalian akan lebih cepat gitu. Oh kalau case ini buat gini aja ya. Ketika misalkan nih kita bermain data, ada data sekian mau dibuat sekian, yang menjadi tolak ukurnya kita itu jago algoritma itu bukan asalkan jadi. Kalau asalkan jadi, anak SMK pun bisa gitu. Misal nih perbedaannya anak SMK ngoding sama anak kuliah apa gitu. Pasti itu yang sangat bisa jadi tolak ukur kita. Ketika kita melihat program, kalau saya sendiri di dalam dunia kerja, melihat program-program yang hasil garapannya SMK, ya bukan menjelekkan anak SMK, sama aja, tergantung dari skillnya juga ya. Tapi kebanyakan itu ketika mereka mempunyai garapan itu, yang penting sudah tertampilkan, sudah selesai tanpa error. Akan tetapi ketika kita lakukan analisis lagi, ini tugasnya orang informasi menganalisis proses program yang sudah jalan dan analisis lagi, kok gak efektif gitu ya. Seharusnya yang program itu bisa berjalan cepat, kok lambat. Nah, dari situlah logik algoritma kita sudah bermain ketika kita sudah paham algoritma terlebih dahulu itu. Oke, terima kasih sahabat Rizky. Oke, terima kasih sahabat Rizky. Bagaimana dari Yoga? Apakah mungkin ada yang tanggapan atau gimana? Sudah menjawab Kak, terima kasih banyak. Siap, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kemudian ini langsung saja pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali pertanyaan dan saya ingatkan kepada teman-teman bisa langsung bertanya juga dan bisa mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya juga. Ini waktunya karena masih banyak sekali waktunya. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk bertanya mengenai di Ilkom ataupun prospek kerja dan lain-lain seperti itu. Oke, langsung saja ke Alexander. Pertanyaannya yaitu, malam Kak, perkenalkan nama saya Alex. Mau minta tips buat manage suatu Kak. Katanya orang-orang anak IT sering begadang buat ngerjain tugas, sedangkan tanggung jawab di organisasi. Nah, ini yang saya rasakan Kak sebenarnya. Yang saya rasakan selama kuliah saat ini. Apalagi di semester 5 ini. Kayaknya sahabat moderator bagus ini sudah bilang ke Alexander tentang keluhannya ya. Gini, sahabat-sahabat serta semuanya, memang pada kenyataannya seperti itu ya. Itulah yang jadi tradisi dan kebudayaan anak IT gitu ya. Ketika kita mempunyai tugas atau kerjaan itu bukan masalah kita sering begadang ataupun gimana ya. Aslinya itu dalam dunia perkuliahan itu tidak sebanyak mata pelajaran yang di SMA. Ketika kita di SMA satu hari bisa sekian mata pelajaran, kalau di kuliah tidak bisa 1-4 lah gitu. Yang mana porsi perkuliahannya juga beberapa jam selesai. Tapi kenapa kok mungkin dari teman-teman di sini kembali lagi masalah manage waktu ya. Ketika kita mempunyai, kadang saya sendiri juga mengalami waktu kuliah, ketika ada tugas sedikit
itu kita sendiri yang lengah gitu. Ya udah nanti aja gitu. Baru ketika nanti kita menunggu di situ ada tugas lagi datang, nah baru kita itu yang mengira diri kita nggak nurut gitu. Aslinya ketika kita memanage waktu dan menyempatkan lah, tanda kutip itu menyempatkan waktu sedikit untuk tugas itu, insya Allah selesai gitu. Tapi kalau yang jadi permasalahan bagus seperti bagus yang bilang tadi, yang misalkan nih pekerjaan tugas yang membuat program, memang benar kalau dari membuat program itu tergantung kompleksitas dan kesulitan program kita ya. Kalau kita buat kompleks dan agak ribet, ya mungkin memang harus mengeluangkan waktu sampai begadang atau gimana ya. Tapi kalau prinsip saya dulu ketika kuliah, kalau kita kuliah di IT, di komputer, kalau kita stuck nggak bisa selesai dan di diri kita sendiri, pasti kita perlu sharing dengan teman. Nah, makanya teman-teman di sini, sahabat-sahabati, bersyukurlah kalau ada teman nanti yang bisa buat sharing gitu. Nah, syukur bisa mengasihkan ini kan informasi apa sih, misal startnya di mana itu kan pasti ada teman yang bisa memberikan clue-nya seperti itu, sahabat Bos. Oke, terima kasih sahabat Rifki. Ini pertanyaan ini yang mungkin yang saya sering juga, betul apa yang dikatakan sahabat Rifki. Saya dulu itu pernah mengerjakan satu program dan itu stuck terus. Kemudian setelah aku sharing pada teman-teman, ternyata itu kurang koma, Kak. Kurang koma atau kurang variabel. Jangankan itu sahabat bagus. Saya pun di dunia kerja juga gitu. Pasti. Kalau IT itu kalau kita punya staff ataupun case, jangan sampai kita ini utak-atik sendiri ya. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita utak-atik sendiri memaksakan memforsir pikiran kita sampai overdosis ya. Nanti jatuhnya apa? Coding kita hancur-hancuran, malah nggak selesai, malah progresnya tambah jauh. Padahal kita kalau sharing lah sedikit sama teman kita yang ya meskipun nggak jago, yang penting ada teman kita yang buat sharing dan bisa membaca, insya Allah dari pandangan orang lain itu kebanyakan pasti ketemunya. Seperti itu sih saya. Dan itu tips itu saya terapkan sampai ke skripsi. Seperti itu. Ya betul, berarti kita tidak boleh ya memposisi diri sendiri, kita harus sharing-sharing lah biar bisa lebih mudah. Betul. Mungkin dari Alexander bagaimana? Apakah ada tanggapan dari Alexander? Mungkin kalau tidak ada tanggapan langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Ciko Tegar Saputra. Promosi Kak. Mohon maaf, dari Alexander ada tambahan ternyata. Tambahan ke apakah anak Ilkom harus bisa desain? Bagaimana Kak Ifki sahabat Rifki? Tambahannya ya. Kalau desain itu sebagai pendukung sih menurut saya. Meskipun dari sahabat-sahabati nanti ketika memasuki perkuliahan di komputer pasti mendapatkan materi desain grafis. Desain grafis ketika kita punya skill desain tentunya lebih jadi poin plus dong bagi kita ya. Makanya itu ketika selama bagian itu masih related sama ilmu komputer, tetap kalian pertahankan gitu. Kalau kalian aku punya bakat nih di desain grafis, Corel Draw, Photoshop ataupun ada Premiere, videografi gitu kan. Nah itu tetap kalian pertahankan. Jadi pasti berguna kalau kuliah di komputer selagi itu ilmunya masih related gitu. Itu bagus. Oke, terima kasih sahabat Rifki. Jadi sangat berkenan sekali. Oke, terima kasih Alexander atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ciko Tegar Saputra. Kak, ceritakan dong pengalaman karir kakak di dunia ilmu komputer dan bagaimana bisa sampai bekerja di PT Aerosystem Indonesia. Nah ini mungkin dari saya juga ingin tanya seperti itu karena kedepannya saya juga akan berkarir juga seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sahabat Rifki.
Oke, sahabat pertanyaan dari sahabat Tiko ya. Untuk karir saya pada waktu itu, ketika saya lulus pada tahun 2018, tepatnya itu bulan Juni sidang, bulan Mei sidang, Juni sudah mendapatkan SKL ya, surat keterangan lulus. Pada waktu itu saya juga pasti yang dirasakan mahasiswa itu ketika udah megang surat keterangan lulus, katilopo gitu, mau ngapain sih kita ini. Nah, waktu itu saya menekatkan diri kalau saya nggak ada inisiatif buat istilahnya buat apply suatu pekerjaan, kita nggak akan bisa gitu. Nah, yang jadi semangat saya waktu itu, saya sudah nggak memikirkan kita itu meskipun kita itu fresh grade atau kita nggak punya skill. Soalnya saya sendiri mengakui dulu ketika awal kerja di dunia IT, tentunya saya basic pemrogramannya tidak jago lah, katakanlah middle lah. Nah, dari situ saya udah istilahnya nekat. Oke, tak ngapli waktu itu ada lowongan kerja di PT SISI ya, Sinergi Informatika Semen Indonesia, IP-nya Semen Gresik. Nah, dari situ saya apply, alhamdulillah kepanggil interview gitu kan. Nah, setelah dipanggil interview, untungnya pas saat interview saya tidak diajari, tidak disuruh ngoding. Nah itu poin plusnya kita kuliah di ilmu komputer, enaknya gitu. Jadi kita udah paham bisnis proses, ya kan, paham desain yang kata tadi, paham ya pemrograman, basic pemrograman gitu kan. Jadi saat di sana saya diperkenalkan suatu program di mana saya suruh menganalisis program itu, jadi alurnya gimana, nanti suruh jelasin gitu kan. Dan alhamdulillahnya kita pastinya di kuliahan itu udah pernah tahu lah gitu ya, seperti program print, insert dialog itu pasti lah. Terus dari situ cuma kita disuruh, saya disuruh menggambarkan bisnis prosesnya, alurnya gimana gitu kan, seperti membuat inilah flowchart suatu sistem. Nanti kalian seperti mahasiswa baru pasti paham pembuatan alur proses sistem atau yang disebut flowchart. Jadi seperti itu, baru saya keterima. Setelah saya apply itu interview, baru dikabarin kalau keterima. Akhirnya saya sudah masuk, mulai aktif kerja di PT SISI Semen Indonesia ya. Di situ saya waktu itu 3 bulan pertama itu masuk project itu enggak satu program yang mana ditargetkan 3 bulan selesai. Nah, alhamdulillah waktu itu sesuai target dan bisa selesai 3 bulan. Setelah selesai itu, saya ditempatkan untuk proyek lain di Garuda, di PT GMF Air Asia ya. Nah, ditempatkan di sana. Waktu itu kontraknya masih kontrak IT-nya Semen Indonesia, cuma ada proyekan dari perusahaan GMF Air Asia. Nah, setelah itu saya masuk ke GMF. Nah, di sana tentunya kita lebih ketemu banyak inilah teman-teman dari instansi lain, dari perusahaan lain yang sama-sama mengerjakan proyek di sana gitu kan. Akhirnya ketemu di sana, barulah ketika berjalan setengah tahun, baru saya dapat informasi kalau di IT-nya Garuda itu ada lowongan gitu kan. Saya pengalaman kerja di sisi mau menginjak 1 tahun, baru saya apply, dan alhamdulillahnya juga itu keterima dari hasil seleksi, dari tes dan interview. Kembali lagi ketika saya interview di IT-nya Garuda, sama saya juga disuruh hanya menggambarkan gitu. Soalnya perusahaan itu ketika kita istilahnya dirasa ketika poinnya sih saat interview kita meyakinkan ini ya, atasan bahwa kita itu punya skill gitu. Meskipun pada realitanya kita masih sibuk googling untuk mengerjakan gitu kan, tapi tetap poin pertama itu dari interview harus kita bisa meyakinkan. Yang kedua, setelah itu saya juga waktu itu kebetulan disuruh menggambarkan bisnis proses yang
saya garap selama proyekan di Semen Indonesia, akhirnya lolos dan keterima di PT Air Resources Indonesia itu IT-nya Garuda gitu. Dan sampai saat ini tahun corona berjalan. Seperti itu sahabat Bagus. Oke, terima kasih sahabat Rifki atas jawabannya. Kemudian dari mungkin dari Ciko Tuker Saputra, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau tambahan. Sambil jalan mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya aja sahabat Bagus. Siap. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat Ciko. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Sufia Mahdania. Selamat malam Kak. Perkenalkan nama saya Mahda, izin bertanya. Basic apa yang perlu dipelajari dan disiapkan bagi pemula dalam dunia Ilkom, khususnya di prodi sistem informasi? Terima kasih Kak. Monggo sahabat Rifki dijawab. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Sufia Mahdania. Apa sih basic yang perlu dipelajari dan disiapkan? Di sini saya akan jelaskan lebih teknis. Dari poin yang saya jelaskan tadi juga ada penguatan fondasi untuk bahasa pemrograman ya, atau basic pemrograman yang harus kita pahami di dunia komputer. Tentunya di dalam ilmu komputer setahu saya waktu itu waktu saya lulus itu kan sudah ada TI dan SI sudah berjalan gitu. Nah, di situ kita kalau dari mahasiswa baru itu tidak ada perbedaan. Pasti semua prodi itu ditekankan basic pemrograman. Mungkin yang jadi pembeda itu biasanya kalau di TI lebih porsinya lebih banyak. Kalau di SI itu 3 SKS, mungkin di TI bisa 6 SKS gitu. Kalau di informatika yang mungkin sama seperti informasi. Jadi tetap TI yang menjadi penekanan waktu itu. Kalau saya bandingkan ya tentang SKS-nya atau bobot mata kuliahnya. Nah, jadi di sana apa sih basicnya yang perlu dipelajari? Yang perlu dipelajari itu kayak basic pemrograman seperti algoritma itu seperti Java gitu ya. Misalkan nih kalian membuat suatu program basic aja udah. Misalkan dari simpelnya itu dari program ada data, terus kita tampilin datanya itu secara urutannya berbeda gitu. Misalkan data dari 1 sampai 10 nanti urutannya berbeda. Nah, basic pemrograman seperti itu yang harus kita dalami. Bahasa pemrogramannya apa? Bahasa pemrogramannya bisa ya banyak, bisa Java, bisa kalian coba-coba itu di PHP. Kalau PHP itu kalian dasarnya itu PHP udah istilahnya kalau PHP itu kalau di sistem informasi saya dulu itu udah mau ngarahkan dulu. Ya tahu kalau sekarang standarnya memang PHP pemrograman web itu dari awal kita masuk kuliah, khususnya buat sahabat-sahabat yang mau masuk, kalian ya dalami itu tentang bagaimana HTML, cara kerja HTML, terus nanti untuk memperbagus HTML-nya itu menggunakan CSS gitu ya, bahasa CSS, dan kemudian untuk logik perhitungan apa namanya ada JavaScript dan JSON dan segala macam nanti banyak. Jadi di sana kalian bisa menerapkan bahasa pemrograman basicnya itu dari situ. Kalau saya istilahnya buat standarisasi bahasa Java, takutnya kalian angkatan 2021 ini yang mau maba sudah standarnya udah sedikit lebih jauh gitu kan. Takutnya standarnya sudah dari standar web minimal. Makanya itu nanti kalian bisa explore di sana. Bahasa kalau Java-nya itu bahasa pemrograman Java. Biasanya pakai aplikasi Netbeans. Kalau yang web kita pakai seperti banyak, kalau web kita buat pemrograman web bisa pakai Sublime dan text programming yang lain banyak. Untuk bahasanya sendiri yaitu bahasanya kalau web dimulai dari HTML, belajar HTML, belajar CSS, JavaScript gitu ya. Dan setelah itu baru yang advance, fungsi-fungsi yang advance.
Seperti itu sahabat-sahabat. Oke, terima kasih sahabat Rifki. Mungkin saya juga ingin menambahkan ya, kalau terkait dengan basic yang dipelajari, kalau di angkatan saya itu Mungkin udah meningkat ya. berbeda. Di setiap angkatan itu kayaknya mungkin ada bedanya. Kalau di angkatan saya itu Python, bahasanya itu belajar bahasa Python. Ya. Tapi pada awal-awal kita belajar kayak flowchart-nya dulu. Tapi pada saat angkatan 20 itu langsung ke Python, tidak ada flowchart. Jadi ini bisa berbeda. Ya. Ini sebagai tambahan buat sahabat-sahabat peserta di sini ya. Kenapa standarisasi sekarang dari angkatan yang bagus dan setelah itu Python sudah dipikir Python lah kasarnya dari awal. Soalnya udah kebutuhan pasar itu udah berubah gitu. Yang dulu kebutuhannya itu Java, web yang banyak kan web mentok paling ya kayak mobile lah ya. Nah sekarang itu kenapa di Python? Soalnya Python ini sudah banyak digunakan gitu, banyak dibutuhin seperti bahasa pemrograman Python dan standar salary-nya pun sudah, kalau menurut saya sekarang yang lagi jalan sekarang ya middle ke atas sudah. Nah kalau dari sahabat-sahabat nanti kalau mahasiswa baru di sini standarnya masih tetap aja, pasti nanti ketika lulus ya sulit juga gitu kan kita survive. Makanya itu nanti ketika kalian sudah ada standarisasi begitu, misalnya nih kita sebagai mahasiswa baru harus bisa Python gitu ya. Dari situ kita paham itu kalau Python ini basic pemrogramannya gimana sih? Ya kalau dari basic pemrograman kemungkinan sama, cuma yang beda itu sintak dan ini mungkin sintak dan penulisan codingnya ya. Terima kasih sahabat Rifki, betul. Jadi mungkin yang kita pelajari punya dasar terlebih dahulu. Mungkin kalau terkait dengan bahasa, mungkin kita itu tinggal menyesuaikan terkait dengan sintaknya. Seperti itu. Sembari kita menunggu dari tanggapan dari Sufia Madania, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Intan Arasati, selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Intan. Untuk belajar bahasa pemrograman dan lain-lain, lebih baik lewat media apa? Seperti buku, web, atau YouTube. Dan juga saya ingin tahu rekomendasi channel, judul buku, atau websitenya. Terima kasih Kak. Monggo dari Kak Rifki. Pertanyaan yang bagus. Yang dari Intan ini lebih teknis lagi ya. Ketika kita belajar pemrograman lebih baik dari media apa? Tentunya kalau saya sendiri prefernya itu dari web atau dari YouTube. Soalnya kenapa? Kalau saya sendiri dulu sudah menerapin ya waktu kuliah itu udah beli buku tebel-tebel, dapat filenya sih, dapat filenya, dapat ininya kan, dapat bukunya, ada teksnya gitu. Ketika saya sudah capek-capek menerapin, ternyata masih ada aja error yang ini gitu kan, banyak errornya lah. Nah jadi apa istilahnya, kalau aku sendiri dulu mikirnya, wah anak IT dulu buang-buang duit gitu kan. Jangan kan itu, saya pun skripsi waktu itu nggak pakai gitu. Nah, makanya itu, jadi kita maksimalin lah media web atau YouTube itu sangat membantu. Kalau kalian skripsi nanti nggak perlu khawatir. Kalau kita skripsi itu nggak harus buka buku kayak mahasiswa lain, ke perpus tiap hari. Saya malah berapa bisa dihitung lah ke perpus. Itu pun nggak barengin temen, mau pinjem apa gitu, majalah atau apa. Jadi waktu itu saya referensinya pakai apa gitu, pakai jurnal. Kalau kita di anak IT ada namanya itu jurnal internasional. Kalau enggak pakai literatur buku yang ada referensinya secara online aja, seperti e-book, electronic book, seperti itu ya. Kalau dari segi website, ini sih kalau website itu berbeda-beda. Kalau Python sendiri saya belum pernah tahu ya. Kalau Python yang teknis dan sangat runtut itu belum pernah tahu. Tapi kalau website itu ada webnya itu bisa kalian tulis, sahabat-sahabat di peserta sini ada kayak petanikode.com seperti itu. Kalau saya lihat di petanikode.com itu ini sih lebih mudah dipahami.
kalau dari segi bahasa pemrograman web ya. Jadi kita nerapin yang ada di webnya Petani Kode itu ketika kita copy paste semuanya, oke lah copy paste gitu ya. Baru kita pahami kan alurnya gimana gitu kan. Di sana work sih, dan logiknya itu gak ribet-ribet banget gitu. Makanya itu saya rekomendasi kalau website ya, di Petani Kode itu ada Petani Code. Oke, terima kasih sahabat Itu. Rifki. Oke, jadi mungkin saya juga seperti itu. Pada saat kuliah ini, saya lebih aktif untuk mencari ilmu itu di YouTube terutama. Karena di dalam betul. buku itu malah kayak apa ya, kayak sedikit. Dan saya biasanya di YouTube, di web, dan ini untuk list channel-channel web atau YouTube-nya ini sudah disampaikan di grup. Itu sudah ada listnya banyak sekali, disampaikan oleh sahabat Ashraf. Mungkin bisa apa ya, dipelajari, ataupun mungkin kalau ingin bertanya yang lain, monggo. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Farda Salsabila. Malam Kak, perkenalkan nama saya Farda. Izin tanya tentang spesifikasi laptop yang sekiranya memadai dan rekomendasi laptopnya Kak. Terima kasih. Monggo sahabat Rifki. Nah, kalau itu spesifikasi laptop sekiranya memadai itu, kalau saya ukur waktu saya kuliah, paling tidak kalian itu setara Core i3 lah ya. Kalau untuk apa ya, dari segi rendering yang lama takutnya ya, itu sudah support sih menurut saya. Kecuali kalian lebih apa ya, lebih banyak bermain di aplikasi desain grafis yang rendering video gitu ya. Nah, itu lebih tinggi ya lebih bagus. Tapi untuk minimal lah ya, minimal Core i3 itu sudah support sih kuliah di ilmu komputer. Jadi untuk sahabat-sahabat sih, kalau apa ya istilahnya buat ngoding web ataupun Python terutama, tidak perlu spesifikasi yang besar-besar sih malah. Kalau web dan Python itu yang tidak seberapa gede gitu. Takut yang buat jaga-jaga itu ketika kita buat aplikasi mobilenya gitu kan, rendering aplikasi mobilenya itu yang lumayan besar. Daripada nanti ketika kalian sudah terjun di kuliah di ilmu komputer, malah nanti melakukan pembelian laptop lagi kan mubazir gitu. Sekalian kalau beli laptop itu saran saya sih standarnya yaitu Core i3 ke atas dah. Seperti itu. Oke, terima kasih sahabat Rifki. Berarti ini kalau laptop ini tidak perlu laptop gaming nggak ya? Nggak harus. Karena kalau banyak ini teman-teman dari kalau dari merek apapun dah, mau HP, Dell gitu kan, atau yang gaming malah lebih support nih dari prosesor dan RAM-nya. Tapi kalau yang gaming mahasiswa-mahasiswi baru itu yang minta laptop gaming biasanya di Sambi itu. Kuliahnya di Sambi main Dota. Iya, betul kami main game. Main game dan segala macam. Buat kompetisi e-sport. Ya, biasanya juga gitu, Kak. Aku juga gitu biasanya. Oke, terkait dengan spesifikasi, jadi tidak perlu tinggi-tinggi banget. Minimal yang telah disampaikan oleh sahabat Rifki, Core i3. Seperti itu. Mungkin kalau rentang harga, mungkin kalau menurut saya itu di bawah 10 juta kayaknya sudah cukup Kak ya? Cukup banget. Cukup ya? Karena biasanya di atas 10 juta itu laptop gaming biasanya di atas 10 juta. Ya, betul. Jadi enggak harus ini sih. Kalau saya lihat sekarang Core i3 paling rate-nya berapa, dari 3 sampai ke 5 lah kalau Core i3 ya. Yap. Betul. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Hendarta Ardana. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Hendarta, saya mau tanya, kalau kerja di perusahaan, boleh dijelaskan bahasa pemrograman yang digunakan? Atau semisal di PT Aerosystem Indonesia saat ini, dan mungkin bisa menjadi referensi belajar pemrograman. Bagaimana Kak? Oh gitu. Oke, kalau dari bahasa pemrograman yang digunakan, gini sahabat-sahabati, kita itu harus mempunyai standarisasi sendiri. Kalau dari dunia IT ya, kalau kita pengen kerja di dunia IT, punya standarisasi. Misalkan nih, aku habis kuliah dari ilmu komputer, aku harus punya basic pemrograman dan bisa ngoding Python gitu ya. Nah,
Kalau kalian sudah punya skill itu, kalian tinggal daftar, tinggal apply, perusahaan pasti banyak yang membutuhkan gitu ya. Nah, kalau kalian bilang standarisasi di PT ini apa sih? Di PT ini apa sih? Kalau di PT itu pasti mengikuti apa namanya? Kalau bahasa apa ya? Advance-nya itu framework yang lebih update gitu ya. Framework ini bahasa pemrograman yang kita gunakan misalnya itu kalau sekarang itu PHP, nanti ada Python gitu. Nah, itu mengikuti pastinya. Jadi perusahaan itu semakin kita canggih menawarkan ya, Pak, aku bisa membuat program dengan bahasa ini. Nah, meskipun perusahaan itu istilahnya masih menerapkan bahasa pemrograman web PHP dasar, tapi kalian menawarkan dengan Laravel ataupun dengan Python dan segala macam, itu pastinya dia lebih interest gitu, lebih suka dengan skill kalian gitu kan. Nah, seperti itu. Terus kalau masalah di PT Aerosystem Indonesia tempat saya kerja sekarang, itu bermacam-macam gitu. Kalau kalian mau programmer PHP ada gitu kan. Development seperti web dan segala macam. Programmer Java ada, yang programmer Python juga ya ada gitu. Jadi sesuai klasifikasinya nanti itu sesuai nanti project kita. Kalau kita projectnya di mobile base ya standarnya apa gitu kan. Intinya di perusahaan besar itu malah lebih kompleks gitu. Kita mau masuk dengan skill ngoding apa ya keterima aja gitu. Kalau saya sendiri sekarang itu di bahasa pemrograman SAP namanya. SAP itu seperti Enterprise Resource Planning, ERP-nya Garuda. Jadi setiap perusahaan besar itu mempunyai ERP sendiri-sendiri ya. Jadi sistem terintegrasinya perusahaan besar itu menggunakan produknya Jerman, yaitu program SAP. SAP itu kita ngodingnya itu menggunakan bahasa pemrograman ABAP itu ABAP. Seperti itu, sahabat bagus. Oke, terima kasih dari sahabat Rifki. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan bahasa pemrograman. Biasanya itu dari teman-teman itu banyak tak? Kayak kita itu belajar Python, kemudian besoknya kita labil lalu belajar C#, C++. Biasanya kan banyak kayak gitu, kayak banyak orang nih kayak terlalu labil untuk bisa menentukan standarisasi diri terkait dengan bahasa yang ingin digunakan. Mungkin bisa memberikan Kak untuk tipsnya biar bisa kita lebih tahu. Gini ya, untuk tipsnya itu ketika kita selama masa studi ya kuliah, kalau saran saya itu ikuti yang misal nih standarisasi dari kampus itu Python. Kalian jagokan itu dulu sampai advance, istilahnya sampai kalian udah logiknya udah main lah ya, istilahnya dalam bahasa pemrograman Python itu kalian udah lumayan bagus, baru kalian explore lainnya tidak masalah buat peningkatan portofolio kalian gitu kan. Misalkan mau belajar C# ataupun yang lainnya gitu. Soalnya apa? Ketika kalian malah sebelum dari bahasa pemrograman yang jadi standarisasi itu belum kalian pahami dan masih belum kuat, kalian belajar bahasa lain pasti kalah gitu. Soalnya saya sendiri waktu itu juga ngalami ketika awal kerja kan jadi programmer web. Sementara waktu itu awal kan, setelah itu baru ditempatkan di programmer ABAP tadi, ABAP. Nah, itu pun banyak sekali perbedaan sintaks dan coding. Impact-nya apa? Nanti ketika kita bolak-balik ya, garap ABAP, garap web, akhirnya ya ada sedikit banyak ini sih miss sintaksnya. Jadi kita yang malah bingung sendiri. Ketika udah di situ paham betul, monggo kalau kalian mau explore ke bahasa yang lainnya. Betul Kak. Malah kalau kita itu pindah-pindah itu malah membebani sendiri-sendiri Kak. Karena mungkin malah membebani, malah tidak paham-paham nantinya. Waktunya itu malah habis karena kita mencari-cari pindah-pindah saja seperti itu. Mungkin untuk tanggapan dari Henderta Ardana mungkin bisa ditanggapi. Sembari kita menunggu tanggapannya, mungkin ini dari Takayum aja. Izin bertanya sahabat moderator, monggo Takayum aja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya ingin bertanya, dari yang slide yang sudah dipaparkan oleh sahabat Rifki tadi kan
terdapat bagaimana agar kita bisa survive. Mungkin salah satunya yakni di step kedua, aktif di perkuliahan dan organisasi. Saya ini ingin bertanya yang bagian organisasi. Jadi untuk organisasi internal, selain internal, kan tadi dari beberapa slide sebelumnya ada kayak organisasi internal, semisal BEM, HMJ ataupun OKM. Ya, di sini saya ingin bertanya, selain organisasi internal, itu kan ada organisasi eksternal. Mungkin apa saja organisasi eksternal yang ada di Universitas Jember dan manfaat pembeda dari antara organisasi internal dan organisasi eksternal, seperti contohnya kan eksternal PMII yang sudah diikuti sahabat Rifki ini, manfaatnya itu apa? Mungkin bisa jadi gambaran untuk kita. Sekian, terima kasih. Siap. Mungkin langsung bisa dijawab oleh sahabat Rifki terkait dengan pertanyaan dari Kakak Yuja. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Kayu. Jadi sangat bagus ya. Ketika kita mulai kuliah, tentunya kita dituntut untuk aktif kuliah, dan di samping itu kita harus aktif berorganisasi. Tujuannya apa? Kalau kita beraktif berorganisasi, yang satu kita hard skill kita dalam komunikasi, dalam negosiasi, dan dalam berinteraksi dengan suatu orang, entah itu atasan, dosen, atau dan segala macam, tentunya sangat membantu kita dan memberikan kita ilmu lebih di sana gitu. Jadi waktu itu kalau saya rekomendasi, ketika kalau gak rekomendasi ya, untuk saya sendiri waktu itu selama di perkuliahan saya sangat aktif sekali di seperti organisasi kampus internal dan eksternal. Yang internal itu contohnya ya kayak seperti BEM, seperti UKM olahraga. Saya waktu itu kebetulan sangat suka sekali olahraga, makanya saya sangat intens lah mengikuti kegiatan yang di sana ya. Dan kegiatan di BEM sendiri juga banyak gitu kan, ada kegiatan mengurus kepanitiaan dan segala macam gitu kan. Tentunya ketika saya ikut di sana mendapatkan nilai-nilai lebih yang sangat besar lah kalau menurut saya. Dan selain itu saya juga aktif di organisasi ekstra PMII waktu itu. Jadi organisasi ekstra kampus waktu itu juga banyak ya, organisasi ekstra kampus yang bisa sahabati semuanya eksplor di sini, yang mana tujuannya tetap akan memberikan nilai lebih kepada kader-kader atau anggotanya ya. Nilai lebih saya waktu bergabung dengan organisasi PMII, di situ saya bisa istilahnya beradu argumen dengan teman-teman yang ada dan saling sharing ilmu pengetahuan. Dan waktu itu alhamdulillahnya masih gabungan antara PMII kesehatan, ada yang teknik gitu kan ya. Nah, jadi dari situ kita bisa collaborate dalam artian bekerja sama dalam membuat suatu hal. Dan waktu itu yang sudah pernah diraih yaitu prestasi tembus PKM ya. PKM ada nanti itu ketika kalian kuliah itu ada semacam kompetisi PKM itu seperti lomba yang mana nanti kalau lolos itu didanai gitu ya sama kementerian. Jadi waktu itu kebetulan yang lolos PKM saya itu pengabdian masyarakat ya bersama sahabat-sahabat di PMII gitu. Jadi meski kita ber-PMII itu menunjang kita dalam mengerjakan tugas, membantu kita mengerjakan tugas dan segala macam, teman-teman kita di lain itu kita juga bekerja sama bagaimana sih kita membuat kita income gitu. Istilahnya kita dengan mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan hasil, paling tidak kan bisa membuat memberikan reward kepada diri kita sendiri gitu. Nah, waktu itu saya sama sahabat-sahabat di PMII berhasil tembus PKM, lomba PKM karya ini ya, pengabdian masyarakat, yang waktu itu saya tempatkan di desa utara desa rumah saya untuk penerapan ini jamban sehat yang didanai oleh kementerian.
seperti itu. Jadi intinya dalam berorganisasi itu pasti banyak yang akan sahabat-sahabati dapatkan gitu ya. Nah, tapi dalam tanda kutip seperti apa permasalahan tadi, ketika kita berorganisasi jangan sampai dibuat jadi alasan untuk kita molor tugas gitu ya. Aslinya ketika kita dalam berorganisasi istilahnya menyelipkan lah paling tidak waktu, apalagi ada teman gitu kan yang bisa buat sharing, malah sangat gampang menurut saya waktu itu untuk menyelesaikan biar cepat selesai gitu. Di sisi lain ada banyak teman buat sharing, dan yang keduanya juga ya kita gak suntuk gitu kalau hanya kuliah pulang waktu itu. Jadi makanya itu dari inisiatif itu saya waktu itu memutuskan untuk aktif di BEM, ya aktif di Ormawa, aktif di kegiatan ekstra yang ada di kampus seperti PMI dan lain-lainnya adalah gitu ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu sahabat moderator dan Takayu. Oke, terima kasih sahabat Rifki. Mungkin saya ingin menambahkan kecil sedikit. Saya juga karena ikut organisasi di intra maupun organisasi di ekstra, saya juga mendapatkan ilmu yang banyak, Mas. Saya pada saat dulu itu ikut interview. Nah, di interview itu saya bisa berbicara itu ya karena saya ikut dua-duanya itu. Nah, itu mungkin dalam ilmu itu mungkin sangat apa ya, sangat penting sekali, apalagi terkait dengan keseimbangan antara perkuliahan dan organisasi. Dua-duanya itu sangat penting. Bagaimana cara kita bisa memanfaatkan dan membagi waktunya itu yang sangat penting sekali, seperti itu. Mungkin dari sahabat Asraf ada tanggapan atau tambahan? Dari saya sudah cukup, dan terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih dari sahabat Takayu Maja atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Anggito Kartawijaya. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Anggito. Perlu spek tinggi nggak VGA untuk tetap di prodi ini? Mungkin bisa dijawab sahabat Rifki. Oke, untuk VGA sih ya sama kayak tadi ya. Kalau prosesornya itu variety ke atas, paling tidak minimal lah. Kalau rekomendasi saya minimal variety ke atas. Kalau untuk VGA itu hanya sebagai pendukung ya untuk grafisnya. Jadi VGA nggak perlu besar-besar sih. Kecuali kata tadi kalian buat gaming biar lebih smooth, ataupun untuk program yang membuat video rendering biar cepat dan hasilnya lebih bagus di laptop kalian, ya VGA-nya yang lebih besar gitu. Intinya kalau yang penting prosesornya sih. Untuk VGA nanti pasti ini hanya untuk pendukung yang mempunyai kegiatan tambahan lah, katakan kasarannya. Seperti itu sahabat bagus. Oke, terima kasih sahabat Rifki. Jadi sebenarnya VGA tinggi-tinggi itu tidak penting ya. Sebenarnya itu tergantung dengan tujuan awal. Kalau ingin bisa ngoding programming itu sebenarnya tidak perlu tinggi. Tapi kalau ingin main itu ya harus tinggi kalau ingin main. Seperti itu untuk VGA-nya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Syat. Permisi sahabat moderator, saya mau bertanya membahas tentang organisasi eksternal. Karena banyaknya isu-isu yang terdengar tentang organisasi eksternal. Bagaimana sih caranya menilai organisasi itu baik buat kita atau tidak? Ini pertanyaan sangat penting sekali. Mungkin bisa dijawab oleh sahabat Rifki. Monggo Kak. Tentunya kita dalam memilih organisasi eksternal itu harus selektif ya. Nah, dalam artian apa? Kalau saya dulu ikut di PMI itu prinsip saya memilih organisasi yang bisa membuat saya lebih produktif dan lebih istilahnya lebih aktif selama kuliah gitu ya. Nah, jadi selama organisasi itu dinilai lebih membuat kita gak produktif kuliah, lebih istilahnya menurunkan performa kuliah dan gak ada keuntungannya, ya apain gitu kan. Nah, saya juga waktu itu di PMI sukanya ya karena seperti ini, banyak diskusi atau sharing lintas ilmu pengetahuan ataupun tentang keagamaan dia juga ada waktu itu. Makanya itu jadi inisiatif saya waktu itu bergabung gitu. Yang penting ini sih, kalau kita melihat organisasi yang buruk atau yang baik buat kita itu
tentunya yang banyak bermanfaat bagi kita gitu kan. Dan juga kita juga nggak mudarat ngabisin waktu di sana gitu kan. Seperti itu sahabat bagus. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh sahabat Rifki. Eh, untuk organisasi itu baik atau tidak itu sebenarnya dampak apa yang apa yang didapatkan di organisasi itu. Apakah dampak positif ataupun malah dampak negatif. Seperti itu. Mungkin latar belakangnya juga bisa diperlihatkan. Ini ada salah satu contoh yaitu Mas sahabat Rifki sendiri ini ya, ini juga sudah bekerja juga. Ini kan salah satu contoh yang baik sekali. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi dari seluruh teman-teman peserta. Ini waktunya masih agak banyak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta, mungkin saya langsung saja menuju ke sesi selanjutnya, yaitu mungkin ini sesi doa terlebih dahulu. Kalau Untuk ini sahabat bagus, ini setelah sesi doa, sesi terakhir ya. ya, Berarti apa ini? Saya tutup dulu ya mungkin ya. ya, Kalau sudah dirasa ini, oke. Terima kasih kepada semua panitia dan peserta yang sudah menyempatkan hadir. Tentunya apa ya, tetap bagi semua dari kita, terutama panitia dan mahasiswa baru yang mau survive di ilmu komputer, yang pertama itu yang penting mindset kalian ya, jangan sampai mindset kalian itu sampai terbebani dari awal gitu ya. Soalnya apa, banyak teman saya kalau melihat dari teman saya dulu waktu kuliah, memang dari awal dia udah mindsetnya wah sulit ini gitu. Lah pertanyaannya gini, kalau kita sulit dan kita sudah memilih jalan itu gitu, ya udah kita harus hadapi gitu ya. Terlepas dari nanti outputnya itu kita nanti bisa langsung kerja atau apa, itu jangan kalian pikirkan selama kuliah. Yang terbaik, yang terpenting itu kalian fokus bagaimana kuliah yang baik, organisasi yang bagus, sehingga punya value dan nilai lebih buat kalian. Makanya itu kalian harus kejar itu selama kuliah, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Terus buat sahabat-sahabat yang ini baru join, kalau memang mungkin ada unek-unek lain ataupun pertanyaan yang mungkin dari panitia juga bisa bantu akomodasi ya buat mendampingi teman-teman mahasiswa yang masih baru seperti itu ya. Jadi di sini kita apa namanya welcome lah sebagai ya, saya sebagai alumni dan teman-teman panitia di sini juga mengadakan acara ini gitu kan. Seperti itu sahabat bagus ya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin ini langsung ke sesi doa. Untuk setelah sesi doa ini terdapat, nanti jangan keluar dulu ya untuk seluruh peserta. Nanti itu ada sesi foto bersama setelah sesi doa. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk panitia yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa salatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syufiina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was shalihin was sahabati wad tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu ta'ala anhu summa ila jami'il qubur minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikal adila maghribiha bari wa bariha
khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila mastama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmat wa maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istiba'ah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh sahabat Ashraf atas memimpin doanya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi foto bersama, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa bisa absen terlebih dahulu. Untuk linknya sudah dikirim melalui di chat Google Meet seperti itu. Untuk isinya nanti bisa share screen, untuk absennya itu SS, lalu nanti diupload di sana. Seperti itu. Oke, langsung saja ke sesi foto bersama. Saya mohon untuk seluruh peserta maupun panitia bisa on cam untuk bisa mengikuti sesi foto bersama pada malam hari ini. Ayo teman-teman semuanya. Ayo, Kim. Bagaimana dari panitia, apakah sudah siap untuk fotonya? Halo? Apakah sudah siap untuk foto bersama? Oke, mungkin bisa dimulai untuk bisa nanti dari panitia bisa untuk screenshot. Ini akan saya hitung mundur dari angka 1 sampai dengan 3 ya. Saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ini, sahabat ini, mana waktunya untuk kita